Saya dulu kuliah di kimia ITS, tapi kerjanya sempat kerja ya di Ciri Kimia, kelihatannya sama-sama kimia nih, tapi saya jadi sekretaris ekspatriat. Nggak nyambung sebenarnya ya. Harusnya kan di lab ya, di lab nggak cocok karena saya apa? Saya adalah orang insting yang orang sosial yang harus banyak ketemu orang, jadi nggak cocok kalau nge-lab, itu stres. Hanya itu tadi jiwa itu memang akan mengarah sendiri, cuman akhirnya apa? Sayang kan kimianya, sayang. Saya sekarang kalau ditanya reaksi kimia nggak ngerti. Sebenarnya nanti ada ininya Bu, happy-nya karena ketemu orang, jadi bukan karena ilmunya. Itu tadi. Jadi nanti ibaratnya ada hiburannya, tapi kan jadinya ilmunya nggak nancep Bun. Tapi kalau kita sudah pas bidangnya, ilmunya nancep bener gitu. Kayak Bunda nih, Bunda kan sensing nih, memang penghafal ya kan. Kamu udah ya. Penghafal, jadi ketika Bunda di kedokteran, Bunda itu memang pas gitu loh. Happy dengan hafalan itu nggak stres. Kalau saya suruh ngapal, aduh stres. Nah itu dia. Kita kan maunya seperti itu ya, melakukan hobi yang dibayar. Kita dulu kan hanya kayak berangan-angan ya. Ternyata ada ilmunya, tahu dulu genetiknya, baru kita di lingkungan yang tepat seperti itu. Berarti kan kayak saya kehilangan kesempatan. Harusnya mungkin dulu ngambil psikologi aja ya, kayak gitu. Atau mungkin ibaratnya jurusan sosial lah, atau mungkin yang hubungan apanya Bun? Iya komunikasi. Pokoknya akhirnya apa? Oportunitas saya terlewatkan. Tapi ketika itu tadi berjalannya waktu, jiwanya kan nyari nih. Akhirnya itulah makanya saya senang di Stephen ini kan apa? Ketemu banyak orang, ketemu banyak orang, membantu orang itu ibaratnya kayak feel-nya tuh dapet gitu loh. Gitu itu. Nih ya hubungannya ya. Jadi supaya tidak terjadi stupid cost, opportunity cost, healthy cost. Karena apalagi healthy cost ya, ini sangat berdampak banget ketika stres tadi ya kan, itu akan ngefek ke banyak hal. Yuk. Nah, bagaimana mengenali potensi bakat tadi? Nih, tidak ada anak yang bodoh ya. Setiap anak itu dilahirkan dengan kelebihan bakat masing-masing. Nah, ini. Jadi, kenali potensi dan bakat melalui tes mesin kecerdasan. Jadi, tes mesin kecerdasan itu sebenarnya Bapak Ibu banyak. Jadi bukan hanya Stephen. Mungkin mana tahu nih nanti pas googling atau apa, banyak banget. Tetapi yang ibaratnya lengkap dan hanya dibagi nggak terlalu banyak itu di Stephen. Jadi Stephen itu nanti mesin kecerdasannya itu dibagi 5 bagian otak. Kalau yang lain itu kebanyakan hanya dibagi 4. Mungkin dibagikan flyer kali Mbak ya. Ada di yang coklat-coklat Mbak, yang itu pas yang coklat. Nah itu ada di dia kasih Mbak. Ada di yang ini Mbak. Ya, sambil dimakan nggak apa-apa. Kita santai aja ya. Nih, ini ada gambaran belahan otaknya. Nah, biar Bapak Ibu ada gambarannya. Mungkin kalau yang sudah pernah tes, sudah tahu ya belahan otaknya seperti apa. Jadi kalau di Stephen itu kan belahan otaknya nanti dibagi 5, tapi kalau di yang lain itu dia hanya dibagi 4. Jadi yang nggak diakui adalah insting. Insting itu mesin kecerdasan terakhir yang ditemukan di Stephen. Jadi kalau dulu itu maksudnya merujuk dari penemuan dulu ya. Penemuan dulu itu hanya dibagi 4. Hanya dibagi 4 dan kebanyakan tes mesin kecerdasan di Indonesia itu hanya membagi 4 bagian. 4 bagian. Jadi hanya sensing, thinking. Jadi otak kiri dibagi 2 ya. Yang ada gambar otaknya pun. Otak kiri ada dibagi 2 dari yang bawah itu. Iya. Ini ya Bun ya. Ada sensing, ada thinking. Yang kanan dibagi 2, ada intuiting, ada feeling. Nah, insting ini ditemukan terakhir di Stephen. Makanya kebanyakan di tes-tes mesin kecerdasan yang lain itu hanya dibagi 4, nggak ada insting. Makanya kasihan banget biasanya orang insting kalau tes di mesin kecerdasan yang lain, di tes yang lain itu
dia kayak ngambang. Kelihatan tidak cerdas. Enggak, gitu loh Bun. Saya ngalamin, jadi sebelum kenal TV ini, saya tes, sampai lupa namanya, tes pakai ini juga, pakai sidik jari, karena semuanya pakai ini ya, karena ini tadi pakai sidik jari, jadi karena dia nggak ada, jadi dikelompokkan saya tuh di inwriting. Nah nggak ngerti kenapa, mungkin karena golongan darah ya, nanti ada hubungannya ya. Jadi ketika dijelasin, Mbak itu gini ya, katanya, iya sih, tapi kok nggak gitu banget ya, maksudnya kayak nggak klik gitu loh, nggak serut gitu. Jadi ketika baru ketemu Steven, itu tuh kayak gini. Nah ini saya banget, maksudnya itu gue banget, aku banget. Jadi pas klik gitu loh. Yang kasihan biasanya orang insting ketika dites itu nggak dapat, tapi kalau di Steven dia dibagi 5. Ya Mbak, next. Jadi mesin kejelasan itu adalah sesuatu yang bersifat bawaan genetik tapi tidak diturunkan. Jadi genetik non heredity ya. Kalau golongan darah biasanya bapaknya A, ibunya O, pasti anaknya A. Nggak mungkin anaknya B. Itu yang biasanya langsung curiga, anak siapa ini kan gitu. Nah itu karena diturunkan ya kan. Tapi kalau di tes TV nanti jangan kaget, kok aku intuiting, kamu sensing, anak kita kok bisa feeling. Nggak usah jadi perkara, karena nggak diturunkan. Jadi dia bisa berbeda. Bahkan satu keluarga ada yang lengkap masing-masing satu. Jadi 5 itu lengkap, itu enak banget itu nanti. Karena nanti kalau satu keluarga sudah tes, itu aura energinya, aliran energinya itu baca. Jadi ibaratnya kalau nanti sakit siapa yang jagain, nanti kalau belajar siapa yang mentoring, itu enak banget. Nanti kalau butuh diskusi siapa yang rayuin ya, seperti itu enak banget kebaca. Makanya sebenarnya bukan hanya dalam keluarga, tapi tadi komunitas ataupun mungkin teman kantor, intinya itu sebenarnya circle, supaya nanti pembagian tugasnya itu gampang banget. Seperti kami ya, kami di PPA udah tahu nih Mbak Adia ini thinking, jadi ketika udah Mbak yang pegang duit, dia selalu menjadi bendahara abadi. Karena kalau orang thinking itu apa? Saya thinking, Mbak akan thinking. Jadi orang thinking ini kalau untuk urusan duit, bagus banget ya, detil dan ibaratnya cermat. Ya, ini sekilas dulu ya, nanti ada detailnya lagi. Nah, mengetahui potensi dan bakat melalui tes TV itu, jadi apa yang kita dapat? Nih, keuntungannya. Pola asuhnya kita jadi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Jadi nggak ada lagi, kamu kok nggak bisa kayak kakakmu, atau coba tiru tuh adikmu, rajin sekali, kamu tuh pemalas. Nggak ada lagi, karena pola asuhnya beda-beda. Sudah dibeliin meja belajar, kenapa nggak dipakai? Anaknya feeling, belajarnya sambil tidur-tiduran di depan TV. Kakaknya belajarnya duduk, ya iyalah kakaknya thinking. Nah itu bisa terjadi kan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita kan tahu pola asuhnya masing-masing. Sensing, ibu kan di rumah kan kalau belajar, tapi sambil ada permainannya, tentang main apa gitu. Nanti balik lagi tergantung orang tuanya Bun. Jadi orang tuanya tadi mendukung atau enggak gitu loh. Mengerti enggak anaknya punya genetik seperti itu. Pola asuh, terus apa itu cara belajar yang asik dan menyenangkan sesuai anak tadi, ya kan? Kalau tadi seperti Bunda bilang tadi, kalau tadi gimana Bun? Pasti ada main-mainnya, entah jeda sedikit, nanti loncat-loncat atau apa. Karena anak saya kayak gitu. Jadi dia mesti ibaratnya mengeluarkan energinya dulu, mengeluarkan keringat dulu. Makanya ya Bunda kalau punya anak sensing nanti ya, kalau dia Bunda aku mau main bola dulu, nggak bisa nak, kamu ada ujian, biarkan main bola dulu. Karena apa? Semakin dia mengeluarkan keringat, dia akan gampang nanti masuknya. Bukan kan kadang yang terjadi itu, udah anak udah nggak usah mau bermain sama temen, nggak usah belajar, dikurung di kamar, anak sensing, tambah stres, akhirnya nilainya jelek, marah lagi orang tuanya. Itu ya anak sensing, dia butuh ketemu teman, dia butuh mengeluarkan keringat. Tadi kalau kita nggak ngerti cara belajarnya, akhirnya kan salah kaprah ya. Terus apa? Itu passionnya kita jadi tahu, dia passionnya ke arah mana? Di dunia sosial kah? Atau orang yang di balik layar? Dalam arti di balik layar,
dia butuh inkubasi. Biasanya orang-orang otak atas ya, orang thinking sama intuiting, ini adalah orang-orang yang di balik layar. Maksudnya dia untuk create something, dia butuh sendiri dulu. Baru nanti kalau dia dapat, dia butuh validasi ke orang. Nah tapi kalau yang ini, itu dia benar-benar orang di depan layar yang butuh disupport, butuh ketemu teman. Kalau dia dikurung, malah stres, malah buntu pikirannya. Tuh, jadi tahu passionnya ke arah mana. Ya, kembali Mbak. Ada. Nah, otomatis apa? Hidup menjadi nyaman dan bahagia. Ini benar saya rasain banget Bun. Jadi agak curhat dikit ya, ngomong nggak ada orangnya. Maksudnya kalau namanya apa? Ya maksudnya dengan ini kan nikah ya, kita kadang-kadang menikah kayaknya merasa dengan orang yang tepat ya kan, udah menikah biasanya saya lihat loh kok sifatnya berubah kan, iya nggak merasa kan Pun mungkin memang ada yang berubah ada yang enggak ya, dalam arti ada hal-hal yang kita nggak ketahui tiba-tiba membuat kita kaget ya kan, kok dia seperti ini dan itu dan itu membuat otomatis kita kan stres ya. Nah itu saya alamin, jadi ketika dulu belum kenal Steve itu serasa saya ke timur, dia ke barat, saya ke utara, suami saya ke selatan, seperti itu. Tapi ketika sudah tahu Steve, enak banget, visi misi kami itu dapat gitu loh. Dulu saya yang dilarang untuk ibaratnya keluar rumah, sudahlah ibaratnya di rumah aja, duduk manis, ibaratnya itu. Ketika tahu itu saya seorang istri yang orang sosial untuk ketemu orang, akhirnya itu tadi difasilitasin. Makanya salah satunya nyari ilmu sipil waktu di Jakarta difasilitasin. Kalau dulu mah buru-buru gitu. Nah, suami saya yang intuiting, yang itu tadi, dia ibaratnya nggak suka atau tidak bisa gampang bertemu orang, dan ibaratnya apa tadi, kalibrasinya tidur itu sempat menjadi hal yang biasanya hal-hal yang kecil tapi bikin masalah ya. Orang lagi bersih-bersih kenapa dia tidur kan, jadinya kali kan dia tidur. Tapi ketika sudah tahu Stephen bahwa dia orang intuitif yang memang kalibrasinya harus teknik tadi, akhirnya malah saya fasilitasi. Jadi ketika dia tidur, nah jangan ganggu, ayah tidur. Padahal kalau dulu boro-boro ya kan bisa bikin ibaratnya clash gitu loh. Nah sama anakku seperti itu, saya menerapkan harus tidur siang. Dulu setiap mau tidur siang itu bisa ibaratnya apa ya, bebelahan sama anak saya. Anak saya ini anak sensing kayak baterai energizer gitu. Jadi selama baterainya tuh belum habis itu dia tuh pasti masih ada aja yang dikerjain. Apalagi waktu apanya? Sensing introvert. Jadi ada aja namanya anak kecil dulu ya, entah loncat-loncat di atas kursi lah, ada aja pokoknya. Nah itu kan bikin gerem ya, disuruh tidur kok malah ini. Tapi ketika udah tahu sensing, caranya Mbak, jangan disuruh tidur siang anak sensing itu, biarkan aja dia ngeluarin keringat ini. Akhirnya baru tahu, akhirnya hidup tenang, damai dan tentram. Maksudnya tidak terjadi perselisihan tadi antara orang tua dengan anak ya kan, antara apa, pasangan ya kan, kita dengan pasangan kita. Ini hidup menjadi nyaman dan bahagia. Yo, kenapa harus tes Stephen? Nih, karena tesnya hanya sekali seumur hidup. Hasil tesnya tetap tidak berubah, terus hasil tesnya merupakan genetik ya, jadi bawaan lahiriah atau fitrah yang diberikan Allah. Jadi bukan hasil menduga-duga atau rekayasa yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau tes paper and test kita kan bisa mengira-ngira, menduga-duga gitu. Yuk, next. Apa hubungannya tes fingerprint dengan belahan otak? Jadi ternyata Bapak Ibu, ini garis-garis kulir sidik jari kita ini itu menunjukkan etalase kinerja otak kita. Namanya etalase itu Pak Toko berarti kan penampakan depannya ya. Nah, jadi bisa dilihat dari ulir-ulirnya ini. Nah, itulah yang nanti dikelompokkan. Dia masuk ke mesin kecerdasan yang mana? Kiri bawah kah? Sensing, kiri atas kah? Thinking, atau kanan atas intuiting, kanan bawah feeling, atau otak bawah. Ini berdasarkan apa?
berdasarkan nih dari selisih hanya 1% aja perbedaan dari pasangan DNA-nya. Ingat nggak biologi A pasangannya T kayak gitu ya, yang double helix itu. Nah jadi hanya perbedaan 1% tadi itulah yang nanti bisa dikelompokkan. Jadi ini tadi menunjukkan apa? Kalau sudah dapat menunjukkan dia komandan dari kinerja otaknya tadi siapa? Itulah hasilnya, personality genetiknya. Ya pelan-pelan juga. Nanti kita jelasin lagi. Nah ini ya, seorang peneliti Zai Guijun, dia ngambil 40.000 sampel selama 19 tahun loh. Untuk apa? Keluarin Mbak. Nih, ternyata dia dapat kesimpulan bahwa dermatoglyph is the external existence of human genes and brain tadi ya. Ini ternyata penampakan luar dari kita di gen sama otak tadi yang berhubungan dengan DNA. Jadi sampai 19 tahun loh. Nah kita yang maksudnya nggak usah nunggu 19 tahun sudah dapat tools yang gampang banget, kenapa nggak kita manfaatkan? Ya. Metode yang digunakan di Stephen nih, keluarin semua Mbak. Jadi itu penggabungan dari 5 disiplin ilmu ya. Jadi ilmu psikologi masuk, neuroscience masuk, dermatoglyph masuk, human resource masuk, terus apa? Information technology juga masuk. Jadi Stephen itu penggabungan dari 5 disiplin ilmu tersebut. Ya, next. Apa? Yang mana Bun? Mau dipoto? Dulu Mbak. Nah ini. Ya. Jadi ilmu psikologi, ilmu tentang perilaku ya. Neuroscience tentang saraf. Karena hubungannya nanti memang itu tadi DNA, gennya tadi ya. Dermatoglyph tadi ilmu tentang ini apa ibaratnya penampakan dari kulit kita. Jadi sebenarnya di Stephen ini seumpama nih, Mbak, tanganku kan ada tuh yang tangannya kering ini ya, nggak bisa ini pakai apa nih? Sebenarnya bisa pakai kaki. Cuman kan kayaknya mau tes gini kayak nggak sopan ya. Jadi nanti ada caranya kalau kami, jadi ada caranya. Jadi sebenarnya bisa diganti kaki. Penyakit kulit juga bisa tergantung dengan Stephen itu. Iya. Nanti ada yang apa? Iya nanti dari tes Stephen itu Bun, kita bisa dapatkan nih yang depan 16 hal yang bisa kita dapatkan. Jadi bukan itu tadi. Kan kadang kita biasanya kalau ngeteskan anak untuk tes EQ atau apa, hanya untuk dia jurusannya apa, udah kan selesai kan. Tapi kalau di Stephen ini yang kita dapetin yang halaman depan ya. Tapi IQ nggak dapet ya. Dalam arti gini nanti, IQ itu adalah untuk mengetahui volume otak nih Bun, ya kan. Oke. Kalau IQ-nya besar, anaknya cerdas nih, ya kan. IQ-nya ini anaknya kurang cerdas kan gitu. Tetapi kira-kira apakah menjamin orang yang IQ-nya besar itu nanti akan sukses? Nah, jadi bedanya nanti adalah tes IQ itu seperti hardware. Kalau kita di ini ya, komputer atau HP ya. Nah, softwarenya apa? Tes Stephen tadi. Jadi melihat malah dalamnya. Karena itu tadi ketika tahu genetiknya tadi, kita kan mengantarkan anak menuju kesuksesan tadi. Karena itu tadi dia nggak ada anak bodoh, anak unggul atau apa. Masing-masing punya keunggulan tadi. Jadi semua dihargai. Tapi kalau tes IQ kan ada pengelompokan ya kalau dibilang ya. Memang nanti semuanya saling bersinergi ya. Tes IQ penting juga untuk mengetahui genetiknya juga penting seperti itu. Cuman itu tadi bedanya seperti itu. Yuk next. Tes Stephen, jadi tes Stephen tadi dengan fingerprint tadi menjawab apa sebenarnya? Ada 2. Yuk Mbak, keluarin. Jadi itu tadi untuk mengetahui mesin kejelasannya apa. Jadi mesinnya dulu. Mesin kejelasannya apa? Apa aja di neokortex atau di limbi? Neokortex ini ya. Ini neokortex, limbi ini. Kalau ini beda, ini otak tengah. Terus menjawab satunya, jadi belahan otak yang dominan mana?
tadi yang saya bilang tadi, komandannya mana? Kalau udah ketemu komandan, drive-nya keluar nih Mbak. Nah, ini Mbak. Komandannya, udah ketemu komandannya, dia lapisan otak dominannya apa? Jadi, ibaratnya otak dibelah, ketika dia banyak lapisan putih ngumpul di tengah, dia introvert. Kalau menyebar di sekelilingnya abu-abu, dia ekstrovert. Ada sedikit perbedaan dengan di psikolog antara introvert sama ekstrovert ya, makanya nanti kalau di CV introvert ekstrovertnya pakai huruf simbol kecil, I kecil, E kecil. Kalau di psikolog kan I-nya besar, E-nya besar ya kan, orang yang tertutup terbuka gitu kan. Kalau di CV menunjukkan introvert itu dia dalam pengambilan keputusan dia dari dalam diri mempengaruhi keluar. Tapi kalau ekstrovert itu tadi dia butuh stimulan dari luar untuk ngambil keputusan ke dalam. Nanti perbedaannya situ. Jadi nanti dari sensing, ini mesin kejelasannya, limbik kiri, sensing nih, dia ada sensing introvert, sensing extrovert, begitu ya, masing-masing dua. Thinking introvert, thinking extrovert. Nanti intuiting introvert, intuiting extrovert. Feeling introvert, feeling extrovert. Nah, khusus insting, dia nggak ada introvert extrovert karena dia nggak ada lapisan nih, makanya orangnya spontan biasanya. Insting itu yang mana ya? Otak tengah Bun. Otak tengah itu jadi di sini sampai ke belakang. Jadi beramal itu. Hah? Jadi beramal. dia punya indera, Ada artinya. dia punya indera ketujuh memang. Jadi kan ada aktivasi otaknya dia. iya. Jadi dia karena otaknya berdiri gini, makanya biasanya itu tadi orangnya spontan. Ya, next. Dia bukan berdasarkan DNA ya, dia berdasarkan RNA khusus ya, insting. Ya, next. Jadi sebenarnya kalau di Stephen itu kemarin sudah ada penelitian, bukan hanya pakai sidik jari, pakai rambut diambil, ketahuan nih dia apa mesin kejelasannya. Apanya? Jadi waktu penelitian itu sebelum ini ya, penemunya nggak almarhum nih ya. Jadi waktu beliau masih itu baru masuk insting Bung. Jadi kalau rambut diambil untuk orang insting bisa dia. Tapi untuk yang berikutnya belum berlanjut, beliaunya sudah baru meninggal awal tahun Mbak ya, awal tahun 2024 kita bulan Februari yang penemunya ya Pak Farid Koniman. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini pintar-pintar loh. Ini yang menemukan orang Indonesia asli. Iya. Itu tadi diambil ibaratnya diambil ilmu dari luar ya. Tapi khusus yang insting tadi beliau yang menemukan. Nih, Stephen melihat simpul saraf dominan dari seluruh belahan otak tadi ya. Dia di mana? Di neokortex kah? Berarti kanan ada intuiting, kiri ada thinking. Terus kalau di limbik dia ada di feeling, ada di sensing. Nah, khusus insting itu in brain. Jadi kalau dibilang insting ini otak apa? Otak hewan itu ya, namanya insting ya. Namanya hewan itu kan kalau ini nggak usah diajari dia sudah punya insting. Nah, makanya khusus orang insting ya. Orang insting ini orangnya spontan. Terus kalau dia ibaratnya diarahkan ke spiritual yang bagus, dia orangnya spiritual banget. Tapi kalau dia di lingkungannya nggak bagus, dia bisa ibaratnya jadi setannya ibaratnya gitu. Jadi kalau baik-baik, jadi malaikatnya. Kalau ini seperti itu. Kalau kita nggak ngerti ya kan kelebihan kekurangannya, salah asuhan atau salah tempat, itu tadi yang terjadi. Kan kita heran, kok ada yang orangnya nggak gitu, nggak pikir dia, memang nggak mikir dia. Karena iya itu tadi kan. Kadang kalau kita sudah tahu kayak gini Bu, nanti ketemu orang yang macam-macam tuh kita kadang ketawa aja, rasanya pengen mana tanganmu sini ku tes, gitu. Ya next. Nih ya, ini IQ menakar jumlah sel ya di belahan tertentu ya. Nih, jadi di Stephen itu enaknya miliaran orang di dunia hanya dibagi cuma 5 mesin kejelasan dan 9 personality. 9 itu karena tadi 2 ya. 2, ini 1. Makanya 9 personality genetik. Jadi kalau ditanya mesin kejelasannya apa? Nih 5. Sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Kalau personality genetiknya apa tadi? Sensing, extrovert, kayak bunda ya. Yang sudah tes siapa?
Apa bahasanya? Insting. Insting. Nah, ada yang sudah tahu lagi? Belum? Belum. Nah, ini harus tes nih. Nah, jadi Pressure apa? Sama sensing, sama sensing SE sama SE, nah gitu. Tapi kan sensing itu jadi di mana? Kalau introvert, extrovert introvert dia dari luar, enggak